Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak dan Ibu sekalian dan juga kepada para penonton. Sebelumnya perkenalkan saya Marcel Krisnebowo untuk memperkenalkan hasil kerja kelompok aplikasi kerja harian. Sebelum daripada itu semua, biarkan saya memperkenalkan teman-teman saya atau rekan-rekan saya dalam tim aplikasi kerja harian. Yang pertama itu ada Rafli, Jevon, Adril, dan juga Timothy. Nah, melewati aplikasi kerja harian ini, apa sih yang ingin kami selesaikan? Yang pertama itu ada jumlah pengangguran yang tinggi, yang kedua itu ada kesulitan menemukan pekerjaan yang tepat, yang ketiga itu ada kurangnya platform terpadu, yang keempat adalah masalah kepercayaan dan juga transparansi, dan yang kelima adanya kesulitan dalam menetapkan tarif yang wajar. Nah, ide bisnis dari platform aplikasi kerja harian ini berangkat dari mana sih? Aplikasi ini berangkat dari suatu permasalahan atau keresahan dari kelompok kami, yakni untuk kesulitan untuk mencari pekerja seperti ART atau supir yang hanya bisa dikontrak dalam waktu 1 atau 2 hari. Nah, biarkan saya menjelaskan apa itu platform aplikasi kerja harian. Kerja harian merupakan platform digital yang menjadi perantara antara pencari kerja dan pemberi kerja dalam jangka waktu harian. Aplikasi ini dibuat untuk memberi kemudahan untuk mencari pekerja harian dan pemberi kerja, dilengkapi dengan fitur pencocokan cepat, sistem penilaian yang transparan, dan fleksibilitas kontrak kerja. Untuk dapat membuktikan apa keresahan kami juga dirasakan oleh rekan-rekan sekalian, tim kami melakukan sebuah survei yang dapat dibuktikan dengan survei berikut. Dari hasil survei dapat dibuktikan bahwa 27,1% responden itu merasakan bahwa tidak tahu cara mencarinya. Alasan ini yang menjadi dasar bahwa aplikasi ini dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam mencari pekerjaan seperti ART ataupun supir dengan kontrak waktu hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Untuk hasil survei kedua juga dapat membuktikan bahwa keresahan kami juga dirasakan oleh rekan-rekan sekalian dengan hasil survei kedua seperti berikut ini, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden juga pernah merasakan kesulitan untuk mencari ART, tukang kebun, supir, dan yang lainnya di masa-masa kini. Oleh karena itu, kami sebagai platform aplikasi kerja harian ingin menjadi sebuah jembatan bagi kami, rekan-rekan, dan juga para pekerja di luar sana untuk dapat menemukan satu sama lainnya, untuk dapat saling terhubung agar dapat membantu untuk menemukan suatu jawaban dari permasalahan ini. Di samping daripada kami telah melakukan survei yang ada di video sebelumnya, nah kami juga melakukan wawancara. Kami menemukan 3 poin utama yang kami dapatkan setelah kami melakukan wawancara. Yang pertama, itu ada masalah utama, kesulitan mencari pekerjaan harian yang tepat dan terpercaya. Kemudian yang kedua, proses rekrutmen tradisional yang membingungkan. Sama yang terakhir, keterbatasan koneksi untuk menemukan tenaga kerja. Untuk poin kedua, kami menemukan kebutuhan. Platform yang memudahkan pencarian pekerja harian, itu yang pertama. Yang kedua, sistem yang transparan dengan sistem rating. Yang ketiga, fleksibilitas kontrak kerja harian. Dan yang terakhir, jaminan keamanan pengguna. 4 poin berikut adalah 4 poin yang berusaha kami jawab melalui aplikasi kerja harian. Dalam mempermulus jalan kami untuk membuat aplikasi ini, kami juga menemukan prioritas pengguna. Apa saja sih? Ada 5 poin utama. Yang pertama ada kualitas dan kepercayaan pekerja. Yang kedua ada kemudahan akses dan penggunaan platform. Yang ketiga ada transparansi informasi. Yang keempat ada fleksibilitas kontrak. Dan yang terakhir adalah keamanan pengguna. Izinkan saya di sini menjelaskan model bisnis dari kerja harian. Model bisnis yang dipakai oleh kerja harian adalah peer-to-peer, di mana platform kerja harian bertujuan untuk menghubungkan kedua belah pihak, yaitu pencari kerja dan juga pemberi kerja, melalui sebuah platform digital. Model bisnis ini memungkinkan kedua belah pihak untuk berinteraksi secara langsung dan menciptakan efisiensi dalam proses mencari dan penawaran kerja. Model peer-to-peer ini dipilih karena memungkinkan interaksi langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja, dan model ini dipakai karena relevan dengan masalah pasar, di mana masalahnya adalah pencari kerja harian dan pemberi kerja mengalami kesulitan menemukan pasangan kerja yang sesuai, baik dari segi keterampilan maupun tarifnya. Dengan peer-to-peer, pengguna bisa memilih sendiri orang yang cocok melalui sistem rating atau ulasan.
Model ini juga memungkinkan kami untuk memperluas potensi monetisasi agar semakin luas. Kerja harian ini akan menggunakan biaya komisi dari deposit untuk setiap adanya transaksi yang sukses antara pemberi kerja dan pencari kerja. Secara lebih lengkap, pencari kerja akan memasukkan deposito awal mereka sebelum mereka menerima pekerjaan yang akan diberikan. Untuk penentuan tarif kerja harian akan ditentukan berdasarkan jarak untuk supir, jam kerja untuk bagian event, tukang kebun dan ART. Setelah pekerjaan tersebut selesai, pencari kerja akan mendapatkan upah yang sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Kemudian, deposito yang mereka masukkan sebelumnya akan terpotong sebanyak 10% dari upah mereka yang dapatkan setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Untuk potensi pendapatan tambahan, kerja harian akan menyediakan fitur untuk pemberi kerja dan pencari kerja agar postingan mereka yang memberikan dan mendapatkan pekerjaan bisa menjadi di bagian atas di aplikasi kami. Alasan kami memilih strategi monetisasi komisi ini adalah untuk mendapatkan pendapatan di awal. Dengan mewajibkan top up untuk deposito, kerja harian akan langsung memperoleh pendapatan tanpa harus menunggu transaksi. Hal ini akan menciptakan komitmen dari pencari kerja untuk lebih aktif mencari pekerjaan agar deposito mereka tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, masuk ke bagian SDGs. SDGs nomor 1 yang kelompok kami ambil yang pertama adalah no poverty. SDG 1 menargetkan poin 1.2. Yang kedua ada indikatornya 1.2.1. Relevansi dari kerja harian membantu masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi bisa bekerja dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki. Oleh karena itu, kerja harian dapat membantu masyarakat mendapatkan penghasilan harian dengan menyediakan lowongan pekerjaan yang fleksibel, mendukung orang yang membutuhkan penghasilan cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. SDG selanjutnya ada SDG 8, Decent Work and Economic Growth. Target yang kami pakai 8.3, indikator yang kami masukkan 8.3.1. Relevansi pada kelompok kami, kerja harian memformalkan lapangan kerja informal dengan menyediakan lowongan pekerjaan dengan kontrak sehari secara terorganisir. Penyedia jasa seperti supir, tukang kebun, ART bisa mendapatkan pekerjaan melalui sistem dari kerja harian. Karena orang-orang yang akan mendapatkan naiknya pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang awalnya dipandang sebelah mata bisa menjadi pekerjaan kaya, memberikan rasa aman kepada penyedia jasa. SDGs yang terakhir yaitu SDG 10, Reduce Inequalities. Target yang kami gunakan 10.2. Indikator yang kami gunakan 10.2.1. Nah, penasaran kan dengan apa yang kami buat? Cekidot. Nah, ini merupakan tampilan aplikasi kami. Mulai dari ketika user membuka pertama kali aplikasi kami akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya ini merupakan pengenalan aplikasi kami. Jika sudah sesuai, klik lanjutkan. Nah, ini merupakan login page kami. User tinggal memasukkan nomor telepon atau menggunakan Facebook atau Google. Kalau sudah, klik login. Nah, ini akan muncul prompt kalau menandakan kalau login sudah berhasil. Nah, ini merupakan homepage kami. Ini ada berbagai layanan yang bisa dipilih dan juga ada riwayat pemesanan yang sudah dilakukan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan layanan pembersih. Nah, setelah itu akan muncul prompt mengenai detail-detail apa yang ingin Anda bersihkan. Kalau sudah sesuai, klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita tinggal mengatur waktu dan tanggal sesuai yang kita inginkan. Kalau sudah, klik bayar. Nah, secara otomatis, aplikasi kami akan memilihkan pekerja terbaik sesuai kebutuhan Anda. Sebagai contoh, Dewi Putri sebagai ART. Kalau kita mau ngechat, kita klik yang ini. Kalau kita sudah selesai, balik, lalu kita lanjutkan pembayaran. Nah, kita melakukan pembayaran sesuai dengan preferensi masing-masing. Klik pembayaran, ketika scan, lalu akan muncul prompt pembayaran berhasil. Maka selanjutnya Anda tinggal menunggu pekerja datang sesuai jadwal yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok tim aplikasi kerja harian. Mohon maaf jika ada salah kata dan akhir kata. Terima kasih.